Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita. Izin Ustadz untuk saya membuka pertemuan pada hari ini. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian, rekan-rekan karyawan Lintas Arta, pada siang hari ini bertepatan pada hari Rabu 18 Januari tahun 2023, kembali Allah masih memberikan kita berupa nikmat panjang umur, yang berkat nikmat tersebut kita sampai detik ini bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu pada pertemuan pada siang hari ini dalam kegiatan kajian bulanan Rohis Lintas Arta. Yang insya Allah pada hari ini, pada pertemuan siang hari ini akan dibersamai oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Ervan Doni Tarmizi. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada uswatun hasanah suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga salawat yang kita bacakan tersampaikan kepada beliau, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan juga kita yang insya Allah diakui selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti, dan juga istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin sekalian, rekan-rekan karyawan Lintas Arta, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup banyak mungkin sering kita temui gitu ya, terkait tentang judi kontemporer di sekitar kita. Pada dasarnya untuk menjaga keluarga kita ataupun menjaga diri kita sendiri, itu adalah salah satu adalah menjauhkan diri dari suatu hal yang haram, baik dalam segi makanan, harta, dan lain sebagainya. Nah, dari segi harta ini banyak sekali gitu jalan-jalan mungkin bentuk harta haram yang dapat manusia dapatkan. Itu salah satunya dengan cara insan, dengan cara yang judi. Namun kira-kira judi kontemporer tuh seperti apa sih gitu? Apakah ada banyak judi yang mungkin kita anggap itu biasa aja, namun ternyata itu adalah sebuah judi gitu. Makanya insya Allah pada siang hari ini kita akan bahas tentang judi kontemporer di sekitar kita. Jadi seperti apa judi kontemporer itu, bentuknya seperti apa, dan bagaimana cara kita untuk menghindari dari bentuk perjudian tersebut. Insya Allah materi tersebut akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ustadz Ervan Doni Tarmizi. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Ervan Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sudah siap Ustadz? Baik. Oke, saya baik. sudah siap. Langsung saja para hadirin sekalian, selamat menyimak. Persiapkan hati, raga, dan pikiran. Insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan kebutuhan rohani dan juga kebutuhan fikriyah gitu ya, bersama Ustadz Ervan Doni Tarmizi. Pada Ustadz, tafadhal masykurah. Ya, jazakumullah khairan. Saya izin materi izin share materi ya. Baik, silakan Ustadz. Ya, sudah ini ya, sudah tampil ya. Alhamdulillah Muncul sudah. di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar bersama mengenai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu hukum masalah fikih yang berhubungan dengan harta atau dikenal dengan fikih muamalah. Dan kebetulan kita membahas di sini permasalahan yang ada di zaman kita sekarang ini, sehingga kita menamakan fikih muamalah kontemporer, fikih yang bahas tentang harta yang ada di zaman kita sekarang ini. Dan lebih khusus kita membahas masalah judi. Ya.
apa yang maksudnya judi, bagaimana hukum judi. Dan kenapa ini kita bahas? Karena ya seiring dengan perkembangan zaman banyak kemajuan teknologi dan sehingga banyak orang-orang yang memasukkan dalam kemajuan teknologi tersebut hal-hal permainan-permainan atau game-game yang mana ternyata permainan-permainan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Maka oleh karena itu perlu kita membahas hal ini supaya jangan sampai diri kita atau orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, mereka melakukan hal ini. Oleh karena itu perlu kita kembali mengetahui hukum Islam berkaitan dengan judi ini dan bagaimana contoh-contoh judi yang kontemporer ini. Maka supaya kita mengenal judi, ya maka kita harus tahu dulu apa dari pengertian judi itu sendiri. Sehingga dengan mengenal judi, kita akan mengetahuinya dan karena itu hukumnya juga sesuatu yang diharamkan, maka dengan mengenal kita bisa menghindarinya. Jadi mempelajari ini bukan tujuannya untuk melakukannya, tapi tujuan untuk menghindarinya. Maka kita lihat pengertian judi itu adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa, ya, yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya, seperti suatu aksi atau suatu peristiwa. Nah, jadi ada tukar menukar barang atau harta atau jasa dua pihak. Contohnya, pihak A mengatakan pada pihak B, saya akan berikan kamu uang. Dan pihak B juga mengatakan, saya akan memberikan kamu uang. Nah, itu contoh barang. Atau jasa, saya akan memberikan jasa kepada kamu. Baik. Apakah itu jasa dirinya yang bekerja kepada kamu, atau jasa di satu barang. Saya akan pinjamkan kamu motor atau mobil. Nah, itu jasa dari orang atau barang. Yang mana tukar dampak dari kesepakatan ini ada pihak yang untung dan ada pihak yang rugi. Ya, maka ya, karena itu mereka saling berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau satu pihak untung, maka pihak yang lain akan rugi. Nah, untung rugi ini kapan dikatakan judi? Ketika dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Ya, contohnya transaksi tadi dikaitkan dengan permainan sepak bola. Contohnya. Ya, contohnya baik dia yang melakukan main bolanya, misalkan A dan B, kelompok A, klub B bermain bola. Klub A mengatakan kalau saya menang, contohnya ya, nanti kamu harus bayar saya atau kamu bayar lapangan. Baliknya kalau kamu yang menang, kami yang membayar ke lapangan atau kami kasih kamu uang. Nah, jadi di mana ketidakjelasannya yaitu siapa yang menang. Ya. Jadi si pemenangnya itu tidak jelas. Nah, itulah pengertian dari judi. Sekarang kita melihat hukum judi. Hukumnya diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat 91 Allah mengatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dua ayat ini sangat banyak ya manfaat yang kita ketahui. Apakah manfaat dari segi hukum dan juga manfaat penjelasan hal-hal yang diharamkan. Kemudian kenapa diharamkan.
dan hikmah supaya kita tidak melakukannya apa yang kita dapatkan. Nah, memang Al-Quran Allah turunkan tujuannya kita jadikan sebagai pelajaran atau kita jadikan sebagai pedoman bagi hidup kita. Jadi dalam dua ayat ini maka Allah menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan seorang yang beriman kepada Allah. Ayat ini, ayat 90 dimulai dengan firman Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di sini menunjukkan bahwa Allah akan menjelaskan hal yang penting di dalam seorang ketika beriman kepada Allah. Ya. Jadi Allah memanggil, hai orang beriman. Ketika dipanggil, menunjukkan para ulama mengatakan ya, bahwa hal yang akan disebutkan berikutnya adalah hal yang penting. Nah, jadi kita tidak mungkin akan memanggil seorang kalau tidak ada hal yang penting kita akan perintahkan pada orang. Contohnya kita akan memanggil, hai, ini berarti ada hal penting. Nah, begitu juga Allah menjelaskan, ya, secara logikanya begitu. Allah memanggil orang beriman, menunjukkan Allah akan menjelaskan hal-hal yang penting untuk orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan di sini beriman, membedakan dengan manusia. Ya, manusia bisa jadi Allah memanggil wahai manusia, tapi Allah di sini memanggil orang beriman. Menunjukkan bahwa hal-hal berikut ini ada kaitan dengan keimanan. Ya. Contohnya, apa kaitannya? Bahwa yang akan disebutkan berikutnya, kalau seandainya dilakukan, artinya kita, kalau seandainya itu yang diharamkan, maka kita tinggalkan, maka bertambah keimanan kita. Sebaliknya, ketika itu larangan, kita melakukannya berarti bermaksiat kepada Allah, maka ya itu menyebabkan keimanan kita akan berkurang. Ya, itulah hikmahnya disebutkan oleh para ulama tafsir. Allah memanggil orang beriman, menunjukkan ini sangat erat hubungannya keimanan. Dan iman ini merupakan modal paling besar bagi seseorang di akhirat nanti. Karena dengan iman itulah yang bisa, ya salah satu sebab orang tersebut dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Ya, barang siapa yang memiliki iman walau sekecil apapun, pasti dia akan dimasukkan surganya Allah. Tapi ketika dia tidak memiliki imanan, ya, maka otomatis dia akan kekal di neraka. Jadi keimanan itu adalah sebab juga seorang amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tidak beriman, maka percuma saja dia beramal sebanyak apapun, tetapi di akhirat tidak akan mendapatkan balasan atau pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk selalu menjaga keimanan kita. Bentuknya dengan cara ya melakukan perintah Allah dalam kandungan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Nah, Allah mulai menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tersebut. Pertama, Allah mengatakan sungguhnya khamar. Apa yang dimaksud dengan khamar? Nah, kita agak meluas sedikit di luar judi. Tujuannya juga supaya mendalami ayat Allah SWT. Karena memang Al-Quran Allah turunkan supaya didalami maknanya. Baru ayati. Supaya didalami, tadaburi, dipelajari hukumnya dan diamalkan. Ya. Walaupun ini di luar tema, tapi tetap bermanfaat bagi kita. Allah mengatakan sesungguhnya khamar. Ya. Apa ini maksudnya khamar? Khamar itu ya segala sesuatu yang dapat menutup akal seseorang. Baik itu yang diminum maupun yang dimakan. Yang menyebabkan akal seorang hilang. Maka Nabi mengatakan kullu ma'askara fahuwa khamrun. Setiap yang memabukkan, mabuk itu artinya apa? Tertutup akal sehatnya, menyebabkan dia tidak bisa berpikir dengan baik. Maka itu dinamakan dengan khamar. Khamar ini merupakan sesuatu yang makanan yang paling berbahaya dimakan oleh orang-orang beriman. Karena
khamar ini kalau dilakukan akan mengundang ya dosa-dosa yang lainnya. Yang khamar seorang akan bisa menyebabkan melakukan pembunuhan atau dosa-dosa lainnya ya, pembunuhan, perzinahan. Nah itu sangat banyak kita lihat kalau orang sudah mabuk, ya dia tidak sadar lagi melakukan perzinahan. Nah ini yang kita na'udzubillah min dzalik, semoga diri kita dan keluarga kita terhindar dari khamar ini, begitu bahayanya. Seks-seks bebas itu dimulai dengan khamar. Kemudian wal maisir, itulah pengertian dari khamar. Kemudian wal maisir. Apa yang dimaksud dengan maisir di sini? Maisir, para ulama ya banyak menjelaskan tentang pengertian maisir. Ada yang mengatakan al-maisir wal kimar. Maisir itu adalah kimar. Kimar itu yang tadi kita sebutkan. Kimar itu adalah perjudian. Ya. Nah, maisir itu juga sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk padanya gharar. Gharar itu ketidakjelasan dalam akad transaksi jual beli. Ya, contohnya melakukan akad jual beli tapi harganya tidak jelas. Ya. Atau waktu pembayarannya tidak jelas dari ditentukan. Atau barangnya tidak jelas, maka itu ya dinamakan yang gharar. Ketidakjelasannya dalam objek transaksi jual beli. Sedangkan judi, ya kalau judi perbedaannya apa? Judi transaksinya jelas, uangnya jelas, ya. Dan tidak jelas apa hasilnya. Jadi dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah itu sedikit perbedaan dengan judi. Tapi semuanya judi dan gharar itu termasuk dalam makna maisir. Ya. Kalau judi mengambil harta orang lain dengan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Tapi kalau gharar memang jual belinya itu yang tidak jelas. Bahkan maisir ini ya selain dari makna kimar dan makna gharar juga termasuk kepadanya seluruh permainan yang dapat melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari zikir kepada Allah. Apapun bentuknya permainan akhirnya berakibat lalai untuk zikir pada Allah. Lalai untuk melakukan kewajiban sebagai manusia. Maka itu dinamakan dengan maisir. Sampai-sampai ya permainan contohnya hukum asalnya boleh seperti olahraga ya, bermain sepak bola, futsal. Nah, itu hukum asalnya dibolehkan. Tetapi ketika main futsal akhirnya tidak sholat, ya, sampai meninggalkan sholat, maka futsal itu menjadi maisir. Nah, itu yang dimaksud dengan maisir. Jadi maisir itu para ulama makna umumnya mengatakan seluruh permainan yang dapat melalaikan dari Allah SWT. Mana khususnya ulama mengatakan itu judi. Ada juga mana lain adalah gharar, ketidakjelasan dalam transaksi judi. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala mengatakan wal ansabu. Ansab ini adalah sejenis batu. Ya. Di masa jahiliyah, di sana di batu itu orang-orang jahiliyah mereka menyembelih. Ya, mereka menyembelih untuk ke batu tersebut. Menyembelih hewan ya untuk batu tersebut. Atau berhala istilahnya kalau bahasa kitanya ya. Jadi menyembah untuk berhala. Nah ini adalah sesuatu kesyirikan. Ya. Menyembah karena Nabi SAW mengatakan man zabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan wal azlam. Ya, azlam itu apa? Azlam itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka akan melakukan hal yang penting dalam kehidupan mereka. Contohnya apabila mereka ingin melakukan perjalanan, maka mereka melakukan azlam ini. Azlam itu apa? Mengundi, diundi dengan menggunakan anak panah. Jadi ada 3 anak panah. 3 anak panah. Mereka tulis di masing-masing anak panah tersebut. Yang pertama tulisannya lakukan.
Pengakuan yang kedua, jangan lakukan. Pengakuan yang ketiga, ulangi lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya mereka pilih ternyata lakukan, ya, maka mereka pun akan melakukan apa yang mereka inginkan. Apakah ingin berjalan, atau akan membangun rumah, atau hal-hal penting lainnya dalam kehidupan. Kalau seandainya mereka pilih yang keluar jangan lakukan, mereka akhirnya tidak melakukan, tidak berani melakukan. Kenapa? Nanti khawatir ada hal-hal yang bahaya bagi dirinya di perjalanan. Kalau seandainya ingin melakukan perjalanan. Nah, jika muncul yang ketiga, yaitu ulangi lagi, ya, atau kosong, maka mereka lakukan lagi, terus begitu. Ya, maka ini orang-orang jahiliyah percaya dengan hal-hal ini, akan melakukan hal penting bagi mereka. Maka Allah mengharamkan perbuatan tersebut, karena akan mengakibatkan mereka menjadi tasaum, pesimis dengan hal-hal yang tidak jelas, ya. Padahal Allah mentakdirkan tidak dengan panah. Maka Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka pasti banyak yang halal cara yang disyariatkan. Contohnya dalam mengundi nasib ini, ya, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, ya. Maka Allah memberikan solusi yang lebih pasti, yang akan pasti membantu dengan cara apa? Dengan cara melakukan sholat sunat di malam hari. Kemudian kita istikharah kepada Allah, dikenal dengan nama sholatnya oleh para ulama, sholatul istikharah. Sholat untuk meminta kepada Allah agar dipilihkan hal yang baik. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan ini baik, maka mudahkanlah ya Allah. Tapi kalau seandainya jelek, jauhkanlah dari aku. Maka besoknya kita setelah istikharah dari Allah, ya tetap lakukan. Tetap lakukan. Nah, seandainya memang itu buruk, ya Allah akan jauhkan dari kita. Biasanya ada itu. Kalau merasanya setelah istikharah betul-betul kita serahkan diri kita pada Allah, Allah akan berikan dalam perasaan kita, wah kayaknya ada halangan yang menyebabkan ya kita tidak jadi melakukannya. Nah, itu lebih baik. Jadi meminta kepada Allah dengan salat sunnah doa. Kemudian Allah SWT mengatakan rijsun, ya, sesuatu yang kotor. Di khamar, kemudian yang tadi ya, judi, menyembelih, dan mengundi nasib adalah perbuatan yang kotor. Min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah oleh kalian kalau kalian beriman, dan supaya tujuannya kalian menjadi orang yang beruntung. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah SWT mengatakan innama yuridu syaitanu, sungguhnya setan menginginkan, ya, dengan perbuatan dengan minuman keras ya, dan judi itu ingin menyebabkan kalian saling bermusuhan, kemudian saling membenci, kemudian juga akan memalingkan kalian dari zikir kepada Allah, dan juga menghalangi untuk sholat. Apakah kalian mau berhenti? Nah, ayat ini turunnya merupakan dalil sebagai pengharaman dari khamar, dimana ya kaum muslimin hampir terjadi perselisihan antara Muhajir dan Ansar dengan sebab adanya mereka masih meminum khamar. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang Allah menjelaskan bahwa khamar dan judi itu masih ada manfaatnya, ya, manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Nah, kemudian turunlah ayat pengharaman. Nah, ayat pengharaman khamar itu ada 4, ya, dan ini ayat yang terakhir. Ayat terakhir ini hampir terjadi perselisihan antara Muhajirin dan Ansar, ya, hampir mereka saling berbunuhan. Nah, sebelumnya sudah dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang khamar, akhirnya mereka hampir saling berbunuhan dan saling bermusuhan. Maka Allah mengharamkan secara total, tidak boleh lagi minum khamar. Sebelumnya boleh, ya, dibolehkan. Awalnya Allah menjelaskan bahwa mudaratnya banyak. Kemudian larangan sebelum sholat.
Kalau mau sholat tidak boleh minum khamar. Nah, tapi kalau tidak sholat boleh minum khamar. Dan akhirnya hampir terjadi perselisihan, maka Allah mengharamkan secara mutlak sampai hari kiamat. Sehingga Allah mengatakan, fal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Maka apa yang dilakukan sahabat ketika itu? Mereka langsung, ya, ketika turun ayat ini langsung mereka buang kamar-kamar yang ada di rumah mereka, sehingga ya, jalan-jalan di kota Madinah ketika itu, di Madinah itu basah dengan kamar. Nah, inilah menunjukkan bahwa judi adalah termasuk hal yang dosa besar. Nah, apa bahaya yang kita dapatkan ketika kita melakukan judi tersebut? Di antaranya merupakan dosa besar. Ya. Allah mengatakan bahwa ini merupakan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad, ya, tentang hukum khamar dan judi. Katakanlah padanya dosa yang besar. Di minum khamar dan berjudi itu adalah merupakan dosa yang besar. Ketika seorang melakukan judi, maka dia berarti sudah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT. Berikutnya, bahaya dari sisi syariat, teman dari kesyirikan dan khamar. Nah, tadi kita sudah melihat ayatnya bahwa Allah menjelaskan sebelum tentang judi, ya, menjelaskan khamar. Kemudian setelah itu kesyirikan, ya, menyembelih kepada selain Allah. Kemudian juga tadi disandingkan dengan mengundi nasib. Mengundi nasib itu juga mengakibatkan kesyirikan. Nah, syirik dan minum khamar ini merupakan dosa di antara dosa yang besar di dalam Islam. Nah, ini berbahaya bagi orang beriman, bisa mengakibatkan ya hilang keimanan, bisa berkurang keimanannya. Dan ya otomatis tidaklah dia melakukan dosa besar ketika itu, maka hilang keimanannya. Kecuali dia kemudian setelah itu bertobat, maka bertambah lagi keimanannya. Nah, kemudian dampak syariat berikutnya adalah perbuatan yang kotor. Ya, karena Allah tadi mengatakan merupakan perbuatan yang kotor. Kemudian perbuatan syaitan. Kita tahu bagaimana syaitan yang merupakan makhluk Allah yang bermaksiat kepada Allah dan sudah dilaknat oleh Allah SWT. Maka kalau kita menjadikan judi sebagai permainan kita, berarti kita sudah mengikuti makhluk Allah yang Allah laknat, ya, yang mana berdampak pada nanti khawatirnya kita, ya, sebagaimana Rasulullah SAW seorang akan dibangkitkan bersama temannya yang dia sukai ketika di dunia. Kalau kita bermain judi, berarti kita otomatis berteman dengan syaitan. Auzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya tidak akan beruntung dan bahagia. Nah, ini Allah tadi mengatakan la'allakum tuflihun. Ya. Jadi jika ingin bahagia, tidak maka menghindari perbuatan judi. Begitu banyak ya orang yang awalnya keluarganya antara suami dan istri baik-baik saja, tetapi ketika suaminya sudah mulai bermain judi, dia mulai terjadi permasalahan dalam ekonomi. Akhirnya apa? Suaminya mulai malas bekerja. Nah, akhirnya apa? Terjadi cekcok terus. Nah, berantakan kehidupan suami istri dan juga anak-anak pun akan turut menerima dampak buruknya. Sehingga tidak bahagia di dunia dan di akhirat apalagi. Ya, kalau tidak bertobat, maka Allah SWT mengancam dengan azab yang kekal di akhirat nanti. Nah, ini merupakan dosa yang besar. Auzubillah min dzalik. Maka tidak ada kebahagiaan bagi orang melakukan judi di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian dapat dari segi syariat dapat memalingkan dari zikir pada Allah SWT. Padahal zikir inilah yang selalu kita
berzikir kepada Allah, melakukan sholat, ya ucapkan subhanallah dan zikir-zikir lainnya, kemudian belajar sekarang ini juga merupakan dari zikir, kemudian baca Quran itu juga bagian dari zikir. Ketika seorang sudah bermain judi, ya, maka dia akan terlalaikan dari hal ini. Otomatis pikirannya akan terus fokusnya kepada judi tersebut. Ya, makanya kita lihat kadang-kadang ya orang yang bermain judi itu pikirannya hilang, pikiran normalnya. Misalkan terjadi kecelakaan lalu lintas, apa yang dicarinya? Dicarinya ternyata nomor platnya ya, cari dicatatnya. Nah ini jadikan judi togel misalkan. Nah hilang zikir pada Allah. Harusnya seorang itu senantiasa tidur, duduknya selalu berzikir mengingat Allah SWT dengan lisannya dan dengan hatinya. Nah, kalau kita sudah jauh dari Allah SWT ini berbahaya. Ya, berarti kita akan dikuasai oleh setan, maka setan yang akan terus memberikan menghasut kita untuk melakukan hal-hal keburukan yang akan selalu menggoda kita. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk selalu berzikir pada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Selalu zikir kepada Allah dan zikir tersebut akan memberikan ketenangan. Baik, sebaliknya judi akan tidak pasti orang tersebut tidak akan bisa berzikir pada Allah. Kemudian bahaya judi dari sisi duniawi. Nah, menyebabkan permusuhan. Kenapa? Karena ya orang yang kalah tentu tidak akan rela dia setelah dia berusaha mencari uang dengan jadi susah, jadi payahnya ya, banting tulang ternyata dengan mudah diambil dengan oleh orang lain. Maka dia tidak akan terima dengan itu, dia kan pasti akan bermusuhan dengan orang yang lawannya tadi. Kemudian menyebabkan banyak pengangguran. Ya, orang yang mulai bermain judi dan akhirnya kecanduan, ya, dan biasanya maksiat itu akan diiringi maksiat yang lain. Ketika seorang sudah mulai coba-coba bermain judi, merasa keenakan, akhirnya jadi ketagihan. Kalau sudah ketagihan, ya akhirnya kalau seandainya dia menang, dia akan malas untuk bekerja. Baiknya kalau dia kalah, dia akan berusaha untuk terus bermain judi. Akhirnya lupa untuk tugas pekerjaannya. Ya. Padahal ini bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam memerintahkan kita untuk giat bekerja mencari harta. Kalau orang-orang yang bermain judi itu lihat saja, pasti banyaknya yang mereka lebih banyak awalnya mungkin masih nyambi-nyambi, ya. Nyambi sambil bekerja main judi, ya handphone, lihat dari handphonenya, kemudian sambil bekerja. Nah, pikirannya tidak fokus. Nah, ketika dia sudah menang satu kali, nah, sudah mulai dia makin malas. Gitu. Dan kalau sudah kayak kecanduan, akhirnya tidak bekerja. Akhirnya menyebabkan banyak kriminal. Ya, ketika dia sudah kalah, misalkan, ya, kemudian dia pokoknya harus menang, mulai dia bagaimana supaya dapatkan uang. Akhirnya mencuri uang perusahaan, dan itu saya alami sendiri ya. Maksudnya ada di tempat mitra saya itu uang perusahaannya diambil oleh salah satu karyawannya untuk melakukan judi online yang apa namanya itu pakai aplikasi, kemudian ya diiming-imingi akan mendapatkan imbalan yang besar. Akhirnya yang kasus yang marah kemarin, Doni Salmanan, siapa namanya? Doni Salmanan ya kalau salah. Nah, akhirnya karyawan tersebut berani mencuri uang perusahaan sampai ratusan juta. Nah, ini akibat dari judi tersebut. Kemudian dampak dari judi ini melakukan data orang lain dengan cara yang batil. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh judi yang ada di masa kontemporer ini. Di antaranya yaitu asuransi. Ya. Maksudnya asuransi konvensional maksud saya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari judi. Kenapa? Karena kita membayar uang yang mana juga premi yang kita bayarkan tersebut dijanjikan akan mendapatkan klaim ganti rugi juga berupa uang.
Kapan? Jika terjadi hal yang dipertanggungkan tersebut, contohnya asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Ya, maka kita bayar misalkan per tahun 1.500.000 dengan mendapatkan jaminan ganti rugi sampai misalkan mencapai 50 juta atau bahkan ya berapapun sampai tanpa batasan ganti ruginya. Tapi apa yang kita dapatkan itu jika terjadi hal yang ditanggung sesuai kesepakatan asuransi kecelakaan, berarti kalau terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan ini tidak jelas apakah terjadi atau tidak. Sehingga kalau seandainya terjadi kecelakaan, ya, maka si nasabahnya beruntung karena dia hanya membayar 1.500.000, ternyata terjadi kecelakaan sampai biayanya perbaikan 40 juta, maka dia akan mendapatkan untung yang sangat banyak. Sebaliknya, jika dia tidak terjadi kecelakaan, maka uang tersebut ya hangus dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Maka di sinilah letak judinya. Nah, oleh karena itu, asuransi konvensional, semua ulama internasional mengatakan hukumnya haram. Ya. Apakah itu asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan kendaraan motor, ya, asuransi jiwa, maka hukumnya adalah judi. Dan ini merupakan suatu dosa yang besar. Nah, kemudian contoh yang harus kita waspadai berkaitan asuransi supaya kita mendapatkan hukum yang lebih lebih komplit ya, supaya tidak setengah-setengah. Kita sudah mengetahui asuransi konvensional ini sesuatu yang diharamkan, merupakan dosa besar karena dia bagian dari judi. Tetapi hukum asalnya bisa berubah menjadi boleh. Ya. Kapan asuransi konvensional tersebut berubah menjadi boleh? Di antaranya, kalau seandainya itu hadiah. Ya. Hadiah itu maksudnya bagaimana? Kita tidak membayarnya, tapi kita dibayari orang lain. Mana orang lain tersebut ternyata dipaksa oleh oleh pemerintah. Contohnya setiap pemilik usaha mewajibkan karyawannya diasuransikan. Maka pemilik usaha diwajibkan, maka bagi mereka boleh ya diwajibkan, karena kalau tidak melakukannya mereka tidak bisa buka usaha, padahal buka usaha adalah sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Sehingga memang itu terpaksa. Dalil bolehnya bagi pengusaha ini atau perusahaan ini karena dipaksa pemerintah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turritum ilaihi." Allah sudah merincikan pada kalian hal-hal yang diharamkan kecuali kalian dipaksa untuk melakukannya. Ya. Nah, jadi pemilik usaha dipaksa harus mengasuransikan karyawan. Sedangkan karyawan, asuransi juga menjadi boleh bagi mereka. Kenapa? Karena mereka mendapat hadiah dari pemilik usaha. Ya. Dan kalau hadiah, jadi hadiah tersebut dibolehkan. Ya, kenapa? Dalilnya bahwa yang hadiah itu boleh sesuatu yang gharar, sesuatu yang tidak jelas tadi. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya bolehnya gharar dalam hadiah, bahwa hartaku setelah peninggalanku maka ya untuk keperluan kebutuhan pokok istri-istriku dan para yang mengurusi mereka. Sisanya dimasukkan ke Baitul Mal. Maka sisa tersebut itu ya tidak jelas ketika ucapan Nabi berapa jumlahnya. Nah, ini adalah sesuatu yang gharar, ya sesuatu yang tidak jelas. Tapi karena hadiah dari Nabi untuk Baitul Mal, maka dia dibolehkan. Begitu juga di asuransi, karena dia hadiah dari perusahaan, maka hukumnya boleh bagi karyawannya. Kemudian kapan lagi asuransi ini dibolehkan? Ya, ketika dia sebagai pengikut. Ya, sebagai pengikut dari suatu transaksi, bukan tujuan transaksi. Kalau kita kapan dia tujuan? Contohnya kita langsung datang ke perusahaan asuransi, ingin ikut asuransi kecelakaan, berarti itu jual beli yang gharar dan termasuk judi.
Tapi ketika kita membeli mobil dan pihak dealer mengatakan, Pak, kalau mau beli mobil ini, kalau Bapak pakai asuransi, itu ya harganya misalkan 210 juta. Kalau tidak pakai asuransi, harganya 200 juta. Nah, asuransi yang mengikut sebuah pembelian mobil, maka itu dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya sesuatu yang haram itu bisa halal kalau sebagai pengikut. Pertama, kaidah fikih yang para ulama mengatakan hukum pengikut itu mengikuti hukum yang diikuti. Ya, kalau yang diikutinya boleh, maka yang haram itu menjadi boleh. Nah, di sini kita jual beli mobil, ternyata diikutkan asuransi yang haram, maka dia bisa berubah jadi hukum jual beli mobil itu boleh. Apa dalilnya kalau asuransi sebagai pengikut boleh? Yaitu ucapan Nabi SAW larangan tentang menjual buah sebelum matang. Nabi mengharamkan buah yang belum matang, yang masih muda. Tetapi Nabi SAW membolehkan jika buah yang belum matang itu hanya sebagai pengikut. Ya. Contohnya ucapan Nabi SAW, "Manita anakan pada antu akbaro rasa maratuha riba." Barang siapa yang menjual pohon kurma, jadi yang diperjualbelikan adalah pohon kurmanya. Kemudian ada buahnya masih kecil, ya. Maka buah yang masih kecil itu milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya. Nah, Nabi membolehkan menjadi milik pembeli dengan syarat sekalian yang buah ya. Nah, padahal di hadis yang pertama, Nabi melarang mengharamkan menjual buah yang belum matang, haram hukumnya. Tetapi kalau buah belum matang itu diperjualbelikan dalam pengikut dalam jual beli pohon, maka itu boleh. Ya, kalau pohon kurma itu sedang berbuah, harga per batangnya misalkan 50 juta. Tapi kalau sudah berbuah, harganya jadi 60 juta, maka itu dibolehkan. Sama seperti yang tadi kita contohkan, jual beli mobil 200 juta, kalau pakai asuransi 210, maka itu dibolehkan. Asuransi yang sebagai pengikut dari jual beli mobilnya. Nah, itulah hukum rincian tentang asuransi. Kemudian pemancing galatama. Nah, ini juga perjudian ya. Para peserta mereka membayar pendaftaran, nanti yang hasil pancingan yang paling berat yang dinyatakan sebagai pemenang dan diberi hadiah. Nah, ini ikut langsung bermain ya. Hadiah diberikan dari harta peserta yang lain. Nah, kemudian hanya diberikan pada pemenang. Berarti yang menang ini mengambil harta peserta yang lain, dikaitkan dengan hasilnya, yang mana hasilnya itu tidak jelas. Maka ini bagian dari judi. Ya. Sangat banyak permainan-permainan ini yang merupakan bagian dari judi. Contohnya permainan bola kaki, apapun bentuk permainannya, kalau sudah mewajibkan bayar pendaftaran, nanti ya uangnya terkumpul diberikan kepada pemenang, maka itu judi. Walaupun bahkan dengan permainan yang dibolehkan atau yang disyariatkan. Ya. Hukum asal mancing itu dianjurkan, tapi kalau sudah ada judinya menjadi haram. Nah, perlombaan ngapal Quran, hukum asalnya dianjurkan, ya. Bahkan disyariatkan, boleh dikasih hadiah. Tapi kalau hadiahnya dari para peserta, harus wajib bayar, nanti uang pendaftaran, nanti dikasih hadiah, maka menjadi judi. Nah, begitu juga perlombaan olahraga, sangat banyak ya. Atau perlombaan-perlombaan lainnya, kicau burung, nah itu juga judi. Perlombaan, apalagi perlombaan ikan hias, nah itu judi ya. Nah, sangat banyak sekarang ini di zaman kita. Kemudian trading saham, nah ini juga para ulama mengatakan bagian dari judi. Ya. Karena apa? Karena dia mencari selisih harga jual belinya hanya semu. Sebetulnya dia hanya mencari keuntungan. Ya. Ini dinamakan jual beli yang horor, tidak jelas, dan juga termasuk bagian dari judi karena untung-untungan. Ya, kalau kita lihat bagaimana trading saham, misalkan dia beli di pagi hari, ketika naik di siang hari atau besoknya, ya langsung dia jual.
Nah, pada hakikatnya dia hanya mencari selisih uang saja antara harga dibeli dengan harga jual. Dan jual belinya itu tidak dianggap dalam syariat. Kenapa tidak dianggap? Karena bolehnya kita menjual suatu barang kepada orang lain, ya, setelah kita menguasai dulu barang tersebut. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' syai'an hatta tatbidahu. Jangan menjual sesuatu hingga kamu menguasai barang tersebut. Nah, di sini Nabi mensyaratkan kalau kita ingin menjual suatu barang, ya, harus kuasai dulu, serah terima dulu, baru boleh kita menjual ke orang lain. Kalau kita belum serah terima, maka tidak boleh kita menjualnya ke orang lain. Itu mengakibatkan pada perjudian atau jual beli yang horor. Nah, trading saham itu belum ada serah terimanya. Ya, kita beli saham belum menjadi milik belum menjadi milik kita karena belum balik nama saham tersebut. Kemudian sudah kita jual lagi. Jadi pada hakikatnya tidak ada serah terima. Nah, ini jual belinya ya hanya tipu muslihat saja, tidak hakikat dalam syariat Islam. Ya, maka karena tidak ada serah terima, hakikatnya Islam melarang ini dan itu merupakan bagian dari judi. Sehingga begitu juga dengan forex. Ya, forex sama dengan trading saham, serah terimanya belum ada. Ya, serah terimanya belum ada kecuali kalau forex memang ada serah terimanya. Contohnya katanya saya pernah mendapatkan informasi dari orang yang ahli dalam forex itu bisa memang jual beli forex itu tapi pakai ada serah terimanya. Maksudnya seperti apa? Nah, contohnya kita memiliki rekening rupiah dan ada rekening dalam aplikasi forex itu ada juga rekening dolarnya atau ada rekening dolar Singapurnya atau dolar Amerikanya. Begitu kita beli dolar Amerika masuk ke rekening dolar Amerika kita, maka itu dibolehkan. Tapi kebanyakan aplikasi forex itu, robot forex tersebut, itu rekeningnya hanya satu saja, yaitu dasar dari uang pertama kali kita depositkan. Misalkannya Indonesia rupiah, maka yang ada hanya rekening rupiah saja, tidak ada rekening yang lainnya. Berarti tidak ada serah terimanya dari satu rekening ke rekening kita yang lainnya. Berarti pada hakikatnya itu hanya pencatatan-pencatatan saja dan itu merupakan bagian dari judi. Ya, sama seperti trading saham tadi yang kita sudah jelaskan. Maka, ya, berikutnya mesin ketangkasan. Nah, ini juga sangat banyak ini ya. Di tempat-tempat hiburan anak-anak, sangat banyak mesin ketangkasan ini. Atau di warung-warung sekitar kita sekarang sudah ada mesin yang capit boneka. Nah, ini merupakan judi ya. Maka jangan kita biarkan anak kita bermain judi, berarti kita akan berdosa besar. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Berikutnya gacha. Gacha ini permainan yang unsur ketidakjelasannya karena dia membuka suatu kapsul ya. Nah, yang ada kapsul dibuka di dalam kapsul itu tidak jelas karakternya apa ya. Nah, bisa juga nah itu dibeli gacha tersebut bisa mendapatkan karakternya ini atau permainan ini. Nah, ini kita harus hati-hati. Di mini-mini market banyak yang menjual berbentuk telur, di dalamnya ada mainan. Nah, itu satu perjudian. Nah, ini haram bagi kita, tidak boleh kita membelikan anak kita yang hal yang tidak jelas tadi. Nah, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Bisa jadi belinya harga 15, tapi kita dapatkan mainan yang harganya di atas 15.000. Nah, bisa jadi harganya di bawah 15.000. Maka ini untung rugi, maka ini termasuk judi. Nah, atau menentukan dengan diputar roda, ya memutar roda. Nah, mendapatkan hal uang atau harta atau yang lainnya. Kemudian slot ya. Nah ini sangat banyak dimainkan orang-orang di zaman kita sekarang ini. Kita lihat ternyata lagi sibuk main HP, bermain judi online. Maka ya inilah contoh-contoh judi kontemporer yang sering dimainkan orang di zaman kita sekarang ini. Hendaknya kita waspada, jangan sampai ada anak-anak kita ya atau keluarga kita yang melakukan perjudian ini, yang mana tadi dampaknya sangat besar di dunia maupun di segi syariat dan itu berdampak juga nanti di kehidupan abadi di akhirat nanti yang mana pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Semoga materi ini bisa kita pahami dengan baik. Kalau ada yang kurang paham, diskusi dan jawab baik berkaitan tema maupun di luar tema. Ya, silakan.
Baik, alhamdulillah, syukur jazakallah khair. Ustaz Irfan Doni telah menyampaikan materinya tentang uh, judi kontemporer ya, yang biasa tadi disampaikan oleh beliau. Baik, pada rekan-rekan sekalian dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung ditanyakan melalui open mic atau juga bisa melalui kolom chat. Silakan. Oke, baik Ustadz. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya untuk kegiatan bagi-bagi hadiah yang di TV-TV Ustadz, contohnya kayak di Super Deal gitu. Itu bagaimana Ustadz? Itu kan mungkin nggak ada uang awal ya sebagai pendaftaran gitu. Tapi kayak mengundi hadiahnya gitu Ustadz. Itu bagaimana? Apakah itu termasuk judi atau tidak Ustadz? Apakah memang benar nggak ada pendaftaran di sana? Kurang tahu juga sih Ustadz pastinya, tapi yang pernah saya dengar itu nggak ada pendaftaran. Baik, mungkin tidak ada pendaftaran, tapi ketika ngikutin Super Deal awalnya kita ditawari kasih hadiah, pilih mana hadiahnya, benar kan ya? Dan akhirnya kita pilih, mendapatkan uang sekali 5 juta. Nah, uang itu masih hadiah, masih boleh. Tetapi berikutnya dia mengatakan, mau ditukar lagi nggak dengan lain? Nah, uang itu berarti sudah menjadi harta kita. Dan kita ditukar lagi dengan hadiah lain. Nah, di sana ada judinya. Berarti itu termasuk Ya? dalam bentuk judi Ustadz ya? Iya, judi. Bagian dari judi. Ya. Baik, paham ya maksudnya? Ya, paham Ustaz. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti sangat disayangkan sekali Ustaz ya, untuk kegiatan judi kontemporer ini udah sangat sangat lumrah gitu, menyebar di masyarakat, bahkan di tayangan TV sekaligus gitu. Jadi tayangan yang sering ditonton dalam masyarakat zaman sekarang. Nah, itu dia. Tadi yang kita sebutkan gacha, kemudian yang tadi itu memang sengaja pernah dibungkus dengan acara-acara TV yang meluas di Amerika dan Jepang, jadi tontonan. Padahal itu sesuatu yang haram di dalam Islam. Tidak boleh kita menontonnya dan melakukannya. Baik, sepertinya belum ada dan pertanyaan dari rekan sekalian, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan. Dicukupkan Ustaz untuk pertemuan pada hari ini. Mungkin ada closing statement dari Ustaz, pesan terakhir tentang materi pendidikan kontemporer. Ya, kita tadi sudah menyampaikan bahaya judi. Semoga ya apa yang kita pelajari tadi kalau memudahkan kita untuk mengamalkannya dan mendakwakannya pada orang lain supaya perjudian ini tidak makin marak di negeri kita. Kalau sudah menjadi terbiasa kebiasaan yang buruk ini, maka perjudian ini akan mengundang azab Allah SWT. Ketika Allah sudah mengundang azabnya, tidak perlu lagi orang yang soleh maupun tidak soleh. Sehingga pesan saya selalu kita ya mendakwahkan keharaman judi ini, mengingkarinya. Kalau kita lihat, jangan biarkan muncul ya. Karena kalau sudah muncul, maka ya Allah semuanya akan menanggung akibatnya. Itu saja. Oke, sebagai jazakallahu khair Ustaz atas kesempatannya dan juga ilmunya yang telah disampaikan. Mungkin Ustaz apabila ada kegiatan lain dipersilahkan untuk keluar dari meninggalkan dari forum ini Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita telah bersama mengikuti kegiatan kajian bulanan Rohis Lintas Harta bersama dengan Ustadz Irfan Doni. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau senantiasa dapat kita terapkan dan jadi bermanfaat untuk kita pribadi dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Saya ucapkan jazakumullah khair atas kehadiran dari rekan-rekan sekalian. Semoga pertemuan kita pada hari ini Allah berikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan
dilengkapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Barakallahu fikum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.